Oke, ini dia latihan soal yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, apabila adik-adik ingin mengerjakan terlebih dahulu sendiri, silakan dicoba terlebih dahulu. Nah, oke, kita langsung bahas saja ya. Di sini terdapat 4 jenis soal terkait materi isomer dan bagaimana dampak isomer terhadap titik-titik. Untuk soal yang pertama itu senyawa yang bukan isomer dari oktana. Nah, berarti untuk mengerjakan soal yang pertama ini kan ada oktana. Oktana itu berarti tergolong ke dalam alkana gitu kan. Jadi ini jenisnya alkana dan dia memiliki jumlah C berapa? C-nya itu ada 8. C8H18 gitu ya. Ini untuk oktana. Nah, lebih detailnya apabila di sekolah diminta pakai cara gitu kan, adik-adik harus menggambar satu persatu dari struktur senyawa tersebut. 2-metil heptana bagaimana strukturnya, apakah betul C-nya ada 8H18. Nah, berarti kalau betul dia merupakan saling isomer kayak gitu. Nah, ada cara atau tips trik cara cepat untuk mengerjakan tipe soal seperti ini. Yang jelas kita eliminasi dulu yang bukan alkana. Ini kan oktana, berarti dia alkana. Apakah semuanya ana? Ternyata semuanya alkana. Berarti bisa jadi atau kemungkinan terbesar itu semuanya bisa jadi dia merupakan isomer oktana. Tapi kan kalau ada soal pasti ada yang salahnya gitu kan. Karena di sini dimintanya yang bukan. Oke, selanjutnya kita cek dari jumlah C. C yang diminta adalah oktana. C-nya harus 8. Nah, berarti kita harus mengecek. Nah, mengeceknya bagaimana? Apakah harus digambar? Gak usah. Jadi kita lihat dari penamaannya. Kalau ada metil di sini artinya ada cabang, jumlah C-nya 1. Jadi kita tulis C-nya ada 1. Kemudian heptana. Heptana itu jumlah C-nya ada 7. Jadi C1 tambah C7. Nah, berarti yang A itu adalah C8. Apabila C8 berarti tepat dia itu merupakan oktana. Seperti itu, atau maksudnya dia itu adalah isomer dengan oktana karena C-nya sama-sama 8 begitu. Selanjutnya untuk yang B juga sama. Kalau kita lihat ada dimetil, berarti ada 2 metil di nomor 2 dan nomor 3. Kalau misalkan 2 metil berarti C-nya 1 ditambah 1 itu ada 2. C2 ditambah heksana itu jumlah C-nya ada 6, berarti C6. Ini C8 berarti betul juga. Selanjutnya yang C2, 3, 4 trimetil berarti ada 3 metil. Kalau 3 metil C1-nya dijumlahkan ada 3. Berarti ini C3 ditambah pentana. Pentana itu jumlah C-nya ada 5. Berarti C5. Ini C8 betul. Selanjutnya yang D ada dimetil. Ya, berarti dia ada metil sebanyak 2. C2 ditambah pentana itu C-nya 5. Ternyata ini C7. Nah, kalau C7 berarti dia bukan isomer dengan oktana, karena kalau oktana itu harus C8. Nah, kemungkinan ini yang salah. Bukan kemungkinan lagi sih, udah tepat bahwa dia itu salah gitu ya, atau dia itu bukan isomer dari oktana gitu. Nah, yang terakhir itu ada 2, 2, 3, 3 tetrametil. Tetra berarti ada 4. Tambah butana. Butana C-nya 4 juga ya. Nah, dia sama-sama C8. Artinya dia merupakan isomer dari oktana. Otomatis untuk nomor 1 itu jawabannya adalah yang D. Ya, karena yang ditanyakan adalah bukan
PG, pilihan ganda gitu ya, nggak diminta cara tuh, ya udah langsung aja tinggal dicek cepatnya kayak gini. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Tipe soal nomor 2 itu menanyakan jumlah isomer dari C6H14. Nah, kalau seperti ini nggak bisa langsung kita berapa ya? Nah, ini harus digambar. Satu-satunya cara untuk menunjukkan jumlah isomer suatu senyawa adalah dengan cara menggambar. Seperti itu. Cukup lama sih memang. Coba kita jawab di sini ya. Jawab nomor 2. Isomer C6H14. Oke, hitam aja biar jelas. C6H14 berarti C-nya ada 6. Ini termasuk alkana. Namanya heksana. Nah, struktur yang pertama itu kemungkinan untuk C lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi adik-adik boleh nulisnya yaudah C dulu aja lah, biar ini nanti kalian lengkapi hanya ya. Lurus, ini yang disebut dengan N heksana. Begitu. Nah, ini dia struktur yang pertama untuk heksana C6H14. Oke, kita akan lanjut ke struktur yang kedua. Kira-kira bagaimana untuk menemukan isomer dari alkana atau heksana ini? Nah, caranya ikutin ya, ini harus dipotong dulu. 1C kita letakkan sebagai cabang. Jadi kurang lebih seperti ini tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, satunya kita letakkan di sebelah sini sebagai cabang. Itu isomer yang kedua, namanya 2-metil pentana. Selanjutnya bagaimana? Coba kita geser-geser si cabang ini. Apakah menghasilkan penamaan yang berbeda? Kita geser ke sebelah sini. Berarti struktur yang ketiga, nah seperti ini. Jadi dari nomor 1, 2, 3. Jadi 3-metil pentana. Seperti itu. Apakah bisa lagi kita geser ke sebelah sini? Coba kita geser. 1, 2, 3, 4, 5. Geser ke sebelah sini. Ini namanya apa? Karena berdasarkan aturan penamaan yang IUP, nomor yang kita mulai ternyata bukan dari sini, tapi dari sebelah kanan. Otomatis ini menjadi nomor 2 atau akan sama namanya dengan 2-metil pentana. Jadi untuk cabang 1 ini sudah tidak bisa lagi. Bentar. Jadi ini kita hapus ya. Nah, selanjutnya untuk struktur selanjutnya kita ambil lagi 1 ini letakkan sebagai cabang, artinya rantai utama bersisa 4. 1, 2, 3, 4. Letakkan di sini sebagai cabang. Nah, seperti itu. Berbeda tidak? Jelas berbeda. Berarti ini namanya apa? 1, 2. Berarti 2,2 dimetil butana. Karena C utamanya ada 4. Coba kita geser dua-duanya ke sebelah sini, sama tidak? Sama aja. Karena nanti penomoran mulai dari kanan. Geser salah satunya. 1 ke sini, 1 tetap. Berarti dia akan menjadi apa? 1, 2, 3. Berarti akan menjadi 2, 3 dimetil butana. Begitu. Ya. Cukup mudah kan? Nah, setelah itu ada lagi tidak? Ternyata tidak ada lagi. Kita cabut lagi 1, letakkan sebagai cabang. Bisa tidak? Atau sebelum ke sana, ini kan cabangnya 2 nih. Kita satukan si cabangnya, posisinya seperti ini tuh, 2, 3, 4. Di sini atau di sini bebas ya. Tuh 2. Nah, kalau seperti ini, apakah ini merupakan isomer? Ternyata ini bukan isomernya, karena ini akan sama dengan tuh 2, 3, 3-metil pentana. Jadi si cabangnya nggak bisa jadi etil, karena ini sesuai aturan cari rantai lurus terpanjang. Ada lagi nggak? Coba kita letakkan 3 sebagai rantai utama, 3 sebagai cabang. Kemana? Ke atas, ke bawah.
pengerjaannya supaya ada yang nggak pusing harus begitu, harus step by step. Artinya dari rantai lurus, satu dipotong jadi cabang, cabang digeser-geser, potong lagi, geser lagi seperti itu. Jadi supaya tidak memusingkan. Apakah ini udah belum kayak gitu? Udah ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nomor 3 ini diminta di antara senyawa berikut yang mempunyai titik didih tertinggi. Nah, titik didih tertinggi tadi, titik didih itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, apabila cabangnya semakin banyak, maka titik didihnya semakin rendah. Jadi, kalau kita ingin titik didihnya tertinggi, berarti cabangnya sedikit, kemudian jumlah C-nya banyak. Ya. Jadi, karena kita ingin dimintanya titik didih tertinggi, kita cari jumlah cabang sedikit, karena apabila cabang semakin banyak, oleh karena itu titik didihnya akan rendah. Dan apabila jumlah C atau rantai karbonnya semakin panjang, maka dia semakin berat MR-nya. Oleh karena itu titik didih akan semakin tinggi, seperti itu. Nah, berarti yang ada cabang, coba kita eliminasi dahulu, karena kita pengen yang cabangnya sedikit, atau kalau bisa itu dia itu nggak punya cabang gitu ya. Yang C, D, E kita eliminasi karena ini ada 2 metil, ada 3 metil, 2, 3 dimetil, dan ada tetrametil. Antara A dan B, A dan B ini antara heptana dengan nonana. Heptana itu jumlah C-nya ada 7, sedangkan nonana itu jumlah C-nya ada 9. Berarti jumlah C paling banyak atau rantai karbon paling panjang itu dimiliki oleh nonana, alias nonana ini akan mempunyai titik didih tertinggi. Jadi jawaban untuk nomor 3 itu adalah B, yaitu nonana dengan titik didih paling tinggi, seperti itu. Udah ya? Kita lanjut ke nomor 4. Oke, untuk nomor 4 ini materi tentang penamaan dari molekul tersebut. Nah, tapi apabila kita selidiki lagi, ternyata ini membentuk isomer apa? Isomer ruang geometri atau ya cistran ya dari molekul atau dari senyawa alkena ini. Nah, kita diminta untuk memberi nama cistran dari senyawa tersebut. Oke, kita untuk memberi nama senyawa cistran atau isomer cistran suatu alkena, caranya kita tentukan dulu apakah dia cis atau dia itu trans. Nah, kita tentukan apakah posisinya sejajar untuk cis atau berseberangan untuk trans. Nah, kita perhatikan sekilas ini udah terlihat ya, ada yang sama antara gugus dari C1 yang berikatan 42 dengan gugus lainnya. Ada CH3, di sini juga ada CH3. Nah, yang dimaksud dengan ringan berat yang saya sebutkan itu dari masanya. Apabila adik-adik tidak hafal, bisa dicek di sistem periodik unsur bahwa dia ini masanya itu 35,5, yang bawah C itu 12, H itu 1 kali 3 15, 5 I 3 sama dengan 15, yang ini juga 15, yang ini C nya kali 2 24 tambah hanya 5 29. Artinya gugus ringan di sini adalah si CH3, di sini juga sama CH3, beratnya ada Cl sama C2H5. Nah, letaknya ini pasangannya dengan ini, sedangkan yang atas pasangannya dengan atas juga. Ternyata posisinya bagaimana? Ternyata posisinya itu sejajar. Apabila sejajar, berarti ini yang disebut dengan isomer cis. Nah, tapi untuk cisnya cis apa? Kita harus beri nama terlebih dahulu. Nah, untuk memberikan nama, ini kan strukturnya agak memusingkan. Maksudnya memusingkan itu tidak terlalu mudah untuk diberi nama ya. Jadi kita bentuk dulu ke dalam bentuk struktur biasa, mulai dari C rangkap. Nah, C rangkap ini, C ini ke Cl, terus ini ke CH3. C yang ini ke CH3 sampai C2H5. C2H5 itu kan sebelumnya telah saya bahas di
bahasan alkil dia itu kita tuliskan anggotanya 2. H di sini 2, di sini 3. Ya, karena tangan C itu 4, berarti ini 2, ini 3. Nah, kalau udah kayak gini, ini lebih mudah untuk diberikan nama. Cari rantai lurus terpanjangnya, berarti ini. Karena di sini dia ada rangkapnya juga kan. Kemudian kasih nomor dekat dengan rangkap. Dari kiri nomor rangkapnya itu tuh 2, dari kanan tuh 2, 3. Berarti dari sini 2, 3. Nah, berarti cabangnya ada ini dengan ini. Nah, tapi Cl di sini apa sih nama cabangnya? Cl itu adalah klorin. Kalau klorin itu kita gunakan akhiran O. Ini sebenarnya jangan ada sih. Kloro, ini metil. Ya, berarti penyebutannya itu alfabetis. Apakah K dulu atau M dulu? KLM. Ini dulu ya, kloro dulu. Berarti di nomor 2 kloro, metil 3 metil. Kemudian nomor rangkapnya di nomor 2, 5 pentena. Nah, tinggal kita masukkan ke cis ini, berarti namanya cis 2 kloro, 3 metil, 2 pentena. Jadi ini penamaan untuk senyawa cis yang ada di soal. Nah, cukup mudah ya untuk mempelajari isomer hidrokarbon dan bagaimana dampak isomer tersebut terhadap titik leleh atau titik didih. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi tentang reaksi senyawa hidrokarbon yang akan kita bahas bersama-sama, dan ini cukup mudah dan gampang lah ya adik-adik, nggak terlalu banyak. Oke, kita akan melanjutkan kembali materi tentang hidrokarbon ini. Kita akan membahas tentang reaksi pada senyawa hidrokarbon. Nah, kurang lebih terdapat 4 jenis reaksi yang akan kita bahas. Jadi di sini akan saya tulis judul reaksi hidrokarbon. Reaksi pertama yang akan kita bahas yaitu reaksi substitusi. Ini ada reaksi substitusi. Reaksi substitusi ini dari kata substitut. Substitut itu adalah pertukaran, pergantian, atau pertukaran atau pergantian lah ya. Istilah lainnya ini ada pertukaran atau pergantian. Nah, maksud dari pertukaran atau pergantian di sini adalah ada salah satu hidrogen, atom hidrogen yang ditukar atau yang direaksikan dengan suatu senyawa, ditukar posisinya dengan gugus yang ada di senyawa yang lain, seperti itu. Contohnya kurang lebih seperti ini. Oh ya, substitusi ini biasanya terjadi pada senyawa-senyawa alkana. Jadi ini terjadi pada alkana. Contohnya itu, misal ini ada reaksinya CH3, CH2, CH3 ditambah HCl atau propana direaksikan dengan asam klorida. Nah, kira-kira bagaimana reaksi yang terjadi? Jadi ketika ada reaksi antara asam klorida dengan propana ini, nanti ikatan di HCl akan putus. Nah, kira-kira H dari mana yang akan bertukar posisi dengan si Cl yang ada di sini? Nah, yang bertukar itu adalah, ya betul, yang bertukar itu adalah yang H terikat pada C. Di sini deh saya kasih catatannya. Nah, gini. Catatannya, dia itu akan menyerang pada H yang terikat pada C yang mengikat C-nya banyak. Maksudnya gini, C ini kan ikat H tuh. Si H ini terikat pada C, di mana C
ini ikat satu C, cuma satu doang, berarti bukan dia. Sedangkan C yang kedua ini, H ini terletak pada C yang mengikat 2C. Nah, otomatis ini akan mengganggu atau bereaksi dengan H yang ada di sini. Karena aturannya ini biasanya nanti akan dibahas di perkuliahan, cuman simpelnya gitu aja ya. Jadi nanti reaksi yang terjadi adalah ini putus. Ini akan menyerang ke sini. Ini akan putus. Ini akan gabung dengan ini. Seperti itu. Nah, berarti senyawa yang dihasilkan adalah CH3 strip CH yang mengikat Cl strip CH3 ditambah H sama H gabung menjadi H2 gitu. Jadi reaksi yang terjadi adalah seperti ini ya. Untuk penamaannya, apabila ada cabang Cl itu akan diberi nama kloro, Br bromo, F fluoro, kemudian I iodo. Nah, ini untuk penamaannya ya. Jadi untuk reaksi substitusi ini biasanya yaitu direaksikan dengan asam atau dengan senyawa gas-gas halogen, bukan gas juga sih, pokoknya dengan senyawa halogen kayak gitu. Contoh lain ya biar lebih kebayang. Nah, kalau seperti ini kan berarti nanti ikatannya kurang lebih seperti ini. Karena ini hanya ada 2C dan dia sama-sama mengikat 1C, jadi ini akan menyerang H yang bebas, mau yang ini bebas gitu ya. Jadi nanti ini akan putus, menyerang ke sini, diputus ke sini. Nah, gitu. Tukeran posisi atau yang dimaksud dengan tadi pergantian atau pertukaran substitut gitu ya. Jadi senyawa yang terbentuk adalah tambah H gabung dengan F jadi HF. Jadi kalau kita kasih nama, ini namanya adalah fluoroetana. Ini asam fluorida. Gitu. Yang ini namanya apa tadi? Ini kalau kita kasih nama, ini kan rantai utama. Nomor 2 kloro propan. Begitu. Ini untuk reaksi substitusi. Mudah ya, cukup mudah. Kita lanjut ke reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua itu ada reaksi adisi. Reaksi adisi ini istilah lainnya adalah penambahan. Dari kata add gitu ya, jadi ditambah sesuatu nantinya. Nah, penambahan ini kalau secara definisi reaksi adisi adalah pemutusan ikatan rangkap. Nah, pemutusan ikatan rangkap ini biasanya terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Jadi biasanya ini terjadi pada alkuna yang akan berubah menjadi putus satu jadi alkena, berubah akan menjadi alkana. Ya, jadi ini harus mempunyai ikatan rangkap untuk reaksi adisi itu sendiri. Yang dimaksud dengan penambahannya bagaimana? Nah, contoh, misal saya punya reaksi misal seperti ini, saya punya reaksi etena direaksikan dengan asam fluorida. Reaksi yang terbentuk nanti si ikatan rangkap ini akan putus. Jadi ini putus satu ikatan, ini putus,
menyerangnya kemana? Karena ini sama-sama CH2 di ujung, bebas. Jadi nanti ini akan masuk ke sini, yang ini masuk ke sana. Boleh nggak yang F-nya ke sini hanya sini? Boleh, karena ini cuma ada 2. Kalau kasusnya beda nanti kita akan bahas. Jadi ini yang terbentuk adalah CH2 mengikat F, ini jadi 1, CH2 ditambah 1H jadi CH3, atau tadi namanya fluoroetana. Gitu. Mudah ya? Nah, bagaimana ketika kasusnya berbeda? Maksudnya berbeda adalah seperti ini. Nah, bagaimana kasusnya seperti ini? Dia akan masuk kemana? Ini kan nanti putus. Ini putus. Apakah H masuk ke sini atau H masuk ke sana? Atau justru F ke sini, F ke sana? Nah, di sini ada yang disebut dengan aturan Markovnikov. Jadi di sini saya kasih catatan not aturan Markovnikov. Menyebutkan bahwa prinsipnya ini ya, kaya makin kaya, miskin makin miskin. Nah, ini kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bukan berarti aturannya menyebutkan kayak gitu, tapi maksud dari aturan ini supaya adik-adik ingat aja, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin gitu ya. Maksud dari aturan Markovnikov ini menyebutkan bahwa H itu akan terikat pada C yang kaya akan H lagi. Jadi dia akan si H-nya semakin kaya gitu, semakin banyak, karena itu keadaan yang paling stabil. Sedangkan untuk gugus F-nya dia terikat ke gugus yang lain gitu kan. Jadi di sini H ini akan masuk kemana? Nah, fokus yang akan kita perhatikan bukan berarti H ini masuk ke CH3, bukan. Karena CH3 di sini dia tidak berikatan rangkap. Jadi kita fokus ke C yang berikatan rangkap antara CH2 dengan CH. Berarti yang kaya akan H itu adalah CH2. Otomatis H ini akan masuk ke dalam CH2 gitu. Sedangkan untuk yang F itu berarti masuk ke gugus yang satunya atau C yang berikatan rangkap satunya lagi. Berarti si F ini akan masuk ke sini gitu. Ya. Jadi itu maksud dari prinsip aturan Markovnikov. Jadi nanti H itu akan masuk ke dalam atau H itu akan berikatan dengan C yang kaya akan H seperti itu. Jadi ini hasilnya adalah CH3 stripnya 1, CH ini mengikat F. Jadi dan CH3. Namanya apa? Namanya kita kasih nama seperti biasa. Dari sini 2 fluoropropana. Ya, cukup mudah ya untuk pemberian nama, bukan pemberian nama sih, untuk penentuan hasil reaksi dari adisi. Kalau misalkan gugusnya sama, misalkan di sini bukan HF tapi ditambahnya H2. Ya kalau H2 sejenis kan H sama H, ya bebas lah mau masuk kemana juga gitu ya. Misal di sini yang ditambahnya F2. F2 itu kan berarti F sama F. Ya udah sama-sama F gitu kan. Jadi mau F yang ini ke sini, mau F yang satu ke sana itu sama aja. Nah, ini saya tekankan lagi ketika kasusnya itu berbeda. Ada H, ada F. Nanti kalau misalkan kalian salah memasukkan dia masuk kemana, nanti namanya akan berbeda lagi begitu. Jadi yang harus diingat di adisi ini adalah prinsip Markovnikov bahwa H itu akan terikat pada C yang kaya akan dengan H gitu. Oke? Udah ya. Kalau yang tadi catatannya H itu akan terikat pada C yang mengikat banyak C gitu ya. Maaf, bukan H. Cl itu akan menyerang H. Biar enggak ini ya, biar enggak roaming. H diserang. H yang diserang itu adalah yang terikat pada C yang mengikat
penjelasannya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas kedua reaksi yang lain karena itu lebih simpel, tapi yang ada konsepnya itu biasanya reaksi substitusi dengan reaksi adisi ini. Jadi lanjutin aja ya, kita ke reaksi yang ketiga sampai yang keempat. Oke, kita lanjutkan ke reaksi yang ketiga. Untuk reaksi hidrokarbon itu ada reaksi eliminasi. Dari kata eliminasi ini merupakan penghilangan atau pelepasan nantinya. Nah, yang dimaksud dengan reaksi eliminasi atau penghilangan pelepasan ini, dia merupakan reaksi pembentukan rangkap. Nah, jadi yang dimaksud dengan reaksi eliminasi ini adalah reaksi pembentukan rangkap. Artinya yang tadinya tidak ada rangkap menjadi ada rangkap, seperti itu. Artinya di sini terjadi pada alkana yang akan berubah menjadi alkena, akan berubah menjadi alkuna. Kalau tadi di adisi itu penambahan itu artinya dia itu yang tadinya reaksinya ada 2 menjadi 1 senyawa hasilnya. Sedangkan kalau di sini ada pelepasan, artinya yang tadinya 1 dia akan menghasilkan sesuatu. Jadi akan ada 2 senyawa lebih dari awal gitu ya ngasilinnya. Nah, makanya dari definisinya juga kebalikan. Kalau adisi itu pemutusan rangkap, sedangkan untuk eliminasi ini adalah pembentukan rangkap. Contohnya bagaimana? Misal saya punya senyawa. Nah, untuk prinsip reaksi eliminasi ini tidak terlalu dibahas lebih detail. Yang jelas nanti itu dia akan terbentuk rangkap di bagian kanan atau di bagian produk gitu ya. Jadi nanti ini akan melepaskan 1H, ini melepaskan 1H sehingga dia akan menjadi CH2, rangkap 2 CH2, dan H ini dengan H ini akan bergabung menjadi H2. Nah, yang dimaksud dengan pelepasan di sini yang tadinya dia 1 senyawa, dia akan melepaskan hidrogen ini. Jadi ada 2 senyawa. Yang tadinya etana, dia akan menjadi etena dan hidrogen, gas hidrogen gitu ya. Kalau untuk adisi justru sebaliknya, yang tadinya ini dengan ini rangkap direaksikan dengan sesuatu, hasilnya menjadi 1, makanya disebut penambahan. Jadi si yang ini itu ditambahkan ke ini. Oleh karena itu adisi dan eliminasi ini adalah reaksi kebalikan gitu ya. Pokoknya simpelnya gini aja, kalau adisi itu tadinya ada rangkap menjadi tidak ada. Kalau misalkan eliminasi justru yang tadinya tidak ada rangkap menjadi ada rangkap. Contoh lainnya misalkan contoh lainnya ini biasanya juga sering muncul ya. Ini akan menjadi apa? Nah, nanti kalau misalkan ada seperti ini, ada gugus selain CH, dia akan lepas. Nah, putus ya. Kemudian mana lagi yang akan putus? Berarti kan ini punya tangan yang tidak berikatan ya. Nah, menyesuaikan ini akan memutuskan juga 1 hidrogen, melepaskan 1 hidrogen. Oleh karena itu, jadi si C ini akan mempengaruhi tetangganya gitu ya. Akan terbentuk CH3, CH menyisa 1, rangkap 2 dengan CH2, dan H ini akan gabung dengan OH menghasilkan H2O atau air gitu. Ya, ini contoh-contoh kasus untuk reaksi eliminasi. Jadi eliminasi ini sebenarnya konsepnya tidak terlalu digali lebih dalam, beda halnya dengan substitusi dengan tadi itu adisi. Nah, kalau eliminasi yang jelas pokoknya adik-adik tinggal lihat saja apakah di kiri itu ada rangkap atau tidak, kemudian nanti hasilnya bagaimana, apakah ada rangkap atau tidak begitu. Nah, selanjutnya reaksi yang terakhir itu ada reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Nah, yang namanya pembakaran berarti dia akan direaksikan dengan oksigen. Jadi ini akan kita tambahkan
reaksi dengan gas O2. Nah, berarti nanti cirinya begitu. Ketika kita sebut reaksi itu merupakan reaksi pembakaran, artinya nanti bakal ada oksigen yang direaksikan. Nah, prinsipnya apabila hidrokarbon di sini senyawa tertentu ya, makanya saya kasih lambang CXHY direaksikan dengan oksigen, hasilnya selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Ini untuk reaksi pembakaran sempurna. Nah, kalau misalkan di soal tidak disebutkan pembakarannya sempurna atau tidak, berarti dianggap sempurna. Hasilnya selalu karbon dioksida dengan uap air atau H2O, CO2 dan H2O. Bagaimana yang tidak sempurna? Nah, untuk reaksi yang kedua, ini merupakan reaksi pembakaran tidak sempurna. Cirinya itu dihasilkan karbon dan ada karbon monoksida begitu. Jadi untuk reaksi pembakaran ini biasanya kalau di soal tidak disebutkan dia tidak sempurna, itu dianggap sempurna. Jadi hasilnya selalu CO2 dan H2O. Contoh reaksinya bagaimana? Misalkan saya mau menuliskan pembakaran propana. Nah, propana ini rumusnya C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, supaya reaksinya itu lengkap atau disebut persamaan reaksi yang betul, berarti adik-adik harus menuliskan rumusnya, rumus kimianya yang tepat, kemudian koefisien reaksi dan wujud atau fasa dari senyawa tersebut. Propana itu biasanya wujudnya gas, nanti biasanya diketahui di soal. Oksigen itu selalu gas ya. Kemudian karbon dioksida juga gas. H2O itu liquid atau cair gitu ya. Nah, untuk menyetarakannya kita start atau kita mulai dari karbon. Karbon di sini jumlahnya 3. Otomatis untuk karbon dioksida di sini koefisiennya harus 3 juga gitu ya. Nah, selanjutnya untuk H. Jadi stepnya CHO ya. Untuk penyetaraan stepnya itu CHO. Kemudian H, di kiri ada 8, sedangkan di kanan baru ada 2, berarti ini dikali 4. Selanjutnya O itu di kiri 2, di kanan 3 kali 2 6, 4 kali 1 4, 4 tambah 6 10 ya, berarti ini 5 gitu. Jadi untuk reaksi pembakaran, jadi alangkah lebih baiknya adik-adik tuliskan sampai reaksi itu benar-benar setara. Dan jangan lupa wujudnya juga, apakah dia gas, solid, atau liquid begitu. Nah, sekian untuk pembahasan reaksi hidrokarbon. Cukup mudah ya. Tadi saya telah menjelaskan bagaimana definisinya, kemudian contoh-contoh reaksinya seperti apa. Nah, mudah-mudahan materi ini bisa membantu adik-adik memahami hidrokarbon, khususnya di materi isomer, kemudian reaksi pada hidrokarbon. Nah, supaya adik-adik lebih paham lagi, nanti kita akan menyediakan beberapa video tentang pembahasan soal-soal hidrokarbon begitu. Dan jangan lupa adik-adik juga di rumah terus-terus berlatih supaya terbiasa gitu ya, karena kalau misalkan hanya sekali 2 kali saja itu pasti mudah lupa. Dan jangan lupa lengkapi juga catatannya. Nah, sekian materi untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik. Dan jangan lupa cek terus YouTube Belajar ala Klinik Jenius, karena di dalam YouTube tersebut akan ditampilkan berbagai macam video pembelajaran yang akan membantu adik-adik untuk belajar di rumah. Sekian dari saya Dea Santika Rahayu pamit undur. Terima kasih, sampai jumpa.